Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tersebutlah Abu Nawas selama Sultan melarangnya masuk ke istana. Kira-kira telah 7 bulan lamanya ia tiada masuk menghadap Sultan, dan sunyilah bala irung baginda itu. Maka baginda pun masuklah di dalam istana. Siapa tahu entah apalah diperbuat oleh Abu Nawas atas aku ini, katanya di dalam hatinya. Pada suatu hari baginda pun menyuruh memanggil Abu Nawas, maka pergilah orang itu ke rumah Abu Nawas itu. Didapatinya Abu Nawas sedang duduk. Kata orang itu kepadanya, "Ya Tuan hamba." Adapun Tuan hamba ini dipanggil oleh Sultan Harun al-Rasyid. Setelah didengar oleh Abu Nawas kata pesuruh raja itu, maka katanya, "Pergilah engkau persembahkan ke bawah duli yang dipertuan bahwa aku ini sakit hendak bersalin. Anakku belum lahir karena masih menantikan bidan." Setelah itu orang itu pun kembalilah ke istana menghadap baginda, lalu dipersembahkannya segala perkataan Abu Nawas itu. Katanya, "Ya tuanku, ia sakit hendak bersalin, tinggal menanti bidannya saja. Bidan itu belum datang." Demi Sultan Harun al-Rasyid mendengar perkataan yang demikian, maka baginda pun heran, ajaib. Pikir baginda di dalam hatinya, barulah pada hari ini aku mendengar laki-laki konon hendak bersalin. Pada zaman dahulu kala, pada masa nenek moyangku, belumlah aku pernah mendengar laki-laki beranak. Baru pada zaman ini Abu Nawas mengatakan dirinya hendak beranak. Oleh sebab itu sangatlah ingin hati baginda hendak menyaksikan hal itu. Sah dan Sultan pun berangkat diiringi orang-orang besar ke rumah Abu Nawas. Demi dilihat oleh Abu Nawas kedatangan baginda itu, berlari-lari ia mendapatkan baginda, lalu ia menyembah pada kaki baginda seraya katanya, "Ya tuanku sah alam, sudi juga rupanya tuanku datang ke rumah patih yang miskin lagi dhaif ini." Baginda masuk ke dalam rumahnya. Oleh sebab itu didudukkanlah baginda pada tempat yang mulia, dan ia sendiri duduk di bawah menghadap Sultan seraya berkata, "Ya tuanku sah alam, apakah hendak duli sah alam datang ke rumah patih ini? Karena sekian lama tuanku duduk di atas tahta kerajaan sah alam, belum pernah duli yang dipertuan berkunjung ke rumah patih ini." Maka titah Sultan Harun al-Rasyid kepadanya, "Adapun aku datang karena tadi aku datang menyuruh memanggil engkau dengan segera." Ia pun pergilah kemari. Kemudian ia kembali sambil membawa pesan dari engkau kepadaku, yaitu engkau konon mempersembahkan ke bawah duli yang dipertuan, bahwasanya engkau ini adalah sakit hendak bersalin, tinggal menanti bidan saja lagi. Apabila habis bersalin barulah engkau hendak datang menghadap daku. Pada zaman dahulu kala belum pernah aku mendengar dari nenek moyangku laki-laki hamil dan beranak. Sebab itulah maka aku datang ini kepadamu dan hendak tahu akan perkataanmu itu." Abu Nawas pun tersenyum. Maka titah baginda, "Terangkan padaku apa arti perkataanmu itu. Siapakah yang hendak beranak dan siapakah bidannya itu?" Demi didengar oleh Abu Nawas titah Sultan Harun al-Rasyid demikian itu, maka sembahnya, "Ya tuanku sah alam, adapun arti yang bunting itu adalah seorang raja yang sangat besar kerajaannya. Pada suatu hari raja itu mengeluarkan seorang
Pada suatu hari raja itu mengeluarkan seseorang besar dari hadapan majelis istana. Sudah lamalah ada kiranya 4-5 bulan. Kemudian daripada itu, entah apa sebabnya baginda ini menyuruh panggil orang besar itu kembali. Maka orang besar itu pun datang ke dalam istananya. Ya tuanku, perempuan dengan laki-laki itu sama-sama melakukan suatu pekerjaan keduanya. Dengan demikian perempuan itu pun menjadi hamil, sehingga menjadi orang ketakutan semua. Demikianlah adat kita ini. Dan lagi apabila seorang raja sudah mengeluarkan perintah, tiadalah boleh diambilnya kembali perintah itu. Jika sekiranya diambil juga perintah itu adalah ia seperti menjilat air liurnya yang sudah diludahkannya. Itulah tanda orang yang penakut. Barang siapa hendak melakukan sesuatu kehendaknya, terlebih utama baiklah berpikir habis-habisan dahulu. Jika ada pertimbangan, tak ada suatu sangkut paut lagi, barulah dilakukan kehendak itu. Oleh sebab itu katakanlah laki-laki hendak bersalin, adapun yang dikatakan bidannya itu ialah kedatangan tuanku. Apabila sah alam datang ke rumah Patih, berarti Patih sudah bersalin namanya. Artinya sudahlah hilang sakit, yaitu sudahlah hilang takut Patih kepada sah alam ini. Maka titah Sultan Harun Al-Rasyid kepada Abu Nawas, hai Abu Nawas, tatkala aku berkata kepadamu jangan lagi engkau datang ke istana ini, bukannya dengan suka hatiku ini, melainkan dengan gurau jenaka juga. Pada esok harinya, hai Abu Nawas, datanglah engkau ke dalam istanaku, karena aku hendak bermain-main dan membukakan hatiku ini. Betul, banyak menteri yang lain, tetapi tiadalah seperti engkau ini. Lagipun berapa lamanya engkau tiada datang ke istanaku, maka selama itu pula hilanglah cahaya segala titah Patih junjung tuanku sembah Abu Nawas dengan takzimna. Sejurus kemudian berangkatlah baginda ke istana, kembali dengan perasaan heran bercampur geli akan perbuatan Abu Nawas itu.